Maxime Vachier-Lagrave atau biasa disingkat NVL adalah pemain yang sering memainkan Sicilia Nedorf. Tercatat dia memainkan sebanyak 243 kali sebagai pemain hitam. Game ini terjadi di Weekend Z tahun 2015. Fabiano Caruana sebagai putih mengawali dengan dorongan pion. Maxime membalas C5. Selanjutnya permainan memasuki Sicilia Nedorf. Caruana melawan Sicilia Nedorf dengan H3, mengontrol petak G4. NVL lalu mengusir kuda. Hitam juga bisa memilih varian pion E6, mengarahkan bangunan catur ke Scheveningen struktur. Caruana mengundurkan kudanya. Hitam lanjut dengan pion H5, mencegah dorongan pion G4, dan sebagai persiapan menyusun armada hitam bertempur di sayap raja. Dilanjutkan dengan G3. Alternatif yang lain, gajah menyerang kuda, dengan maksud menghilangkan kuda yang mengontrol sentrum. Dijawab dengan pengembangan gajah, pertukaran gajah dan kuda, disusul kuda menyerang menteri, dan kita tidak boleh memukul kuda dengan gajah, sebab putih akan mendominasi petak terang. Di sini hitam hanya perlu mengundurkan menterinya. Putih mengontrol petak D5, tetapi hitam memiliki sepasang gajah. Putih bisa saja lanjut dengan kuda C3, pion G6, gajah C4, disusul dengan gajah H6. Gajah ini sangat aktif di diagonal H6 C1. Kita kembali. Setelah putih dorong pion G3, hitam lalu mengembangkan gajah terang. Gajah fianchetto, kuda D7, pion A4, gajah E7. Perhatikan sepasang gajah dan kuda hitam. Ini adalah setup dari Sicilia Nedorf. Keempat perwira ini melakukan koordinasi yang sangat bagus. Caruana lalu mengamankan raja dengan rokade, direspon dengan benteng CD8. Ini adalah ciri khas dari Sicilia Nedorf, mengontrol jalur C. Gajah E3 dan kuda B6. Melalui langkah ini, hitam menyiapkan serangan balik di sentrum dengan dorongan pion D5. Putih lanjut dengan B3, mencegah lompatan kuda di C4. Di langkah ke-13, hitam melakukan langkah yang menentukan jalannya permainan, pion D5. Pengorbanan pion di sentrum untuk mendapatkan inisiatif dan menghilangkan kontrol pion E4 atas petak F5. Caruana tergoda mengambil pion ini dengan memukul kuda terlebih dahulu. Langkah lain yang bisa dipilih putih yaitu pion A5 sama sekali tidak memberi kesulitan bagi hitam sebab ada dorongan pion di D4. Permainan berlanjut dengan menteri kali gajah, kuda kali pion, kuda kali kuda, pion kali kuda, gajah D7. Ini adalah tempat yang terbaik buat gajah, sebab jika gajah ke F5, menghalangi dorongan pion F5. Caruana lanjut dengan pion C4, dan langkah pintar dari NVL menteri D6, mengantisipasi dorongan pion D6 dari putih yang membuka main diagonal gajah fianchetto. Seperti yang Anda lihat, putih tidak memiliki gajah gelap, jadi menempatkan menteri di petak gelap adalah pilihan yang terbaik. Meskipun struktur pion putih nampak dominan di sayap menteri, tetapi hitam telah menyiapkan serangan di sayap raja.
Caruana lalu dorong pion A5, mengunci formasi pion hitam, direspon dengan dorong pion F5. Inilah kompensasi yang didapat hitam dari pengorbanan pion. Dia kini memiliki dua pion di sentrum, dengan petak G4 didominasi oleh pion H5 dan F5. Caruana lalu menempatkan menterinya di D3. Hitam lalu melakukan serangan pion di H4, menggoda putih agar memukul pion ini, tetapi Caruana mendorong pion. Hitam lalu mengamankan raja dengan rokade. Langkah yang tepat. Hitam harus membawa rajanya ke sayap raja, sebab dia akan mendorong pion sentrum. Sangat berisiko jika raja tetap berada di tengah papan. Memasuki langkah ke-21, putih melakukan langkah lemah dengan kuda C3. Kuda ini sebaiknya tetap berada di petak E2 sebagai perwira bertahan. Langkah yang bagus di sini benteng D1. Atau putih juga bisa memukul pion F5. Gajah kali pion, menteri E3. Kita kembali. Hitam merespon langkah kuda C3 dengan dorong pion, menteri E3, dan langkah yang cerdik dari Maxim, gajah DD8. Manuver gajah yang memiliki banyak tujuan, selain memberi ruang bagi benteng beroperasi di jalur E, juga kemungkinan gajah beralih ke petak C7. Melihat situasi di atas papan, Caruana mulai frustasi melihat pion F5 dan E4 yang menghambat aktivitas perwiranya. Dia akhirnya memukul pion ini dengan gajah. Pion kali gajah, kuda kali pion. Putih sekarang unggul 3 pion sebagai kompensasi pengorbanan gajah. Dia berharap bisa memanfaatkan keunggulan pion, tetapi hitam memiliki sepasang gajah yang sangat kuat dalam menyerang. Permainan berlanjut dengan menteri F4. Caruana lalu menyederhanakan bangunan catur dengan menukar menteri. Benteng kali menteri, lalu pion melindungi kuda, setelahnya gajah E7. Hitam ingin menempatkan gajahnya di B4. Caruana merespon dengan raja F2. Selanjutnya benteng disusun, kemudian raja ke E3, gajah E8, diikuti pion C5, dan gajah menyerang benteng. Tetapi benteng tidak lari. Caruana dorong pion B4. Maxim dengan cerdik memukul kuda dengan benteng. Benteng ini tentu saja tidak bisa dipukul dengan pion, sebab putih akan kehilangan perwira setelah benteng kali benteng. Benteng memukul, gajah kali benteng. Jalan satu-satunya adalah raja kali benteng. Posisi raja sepertinya terjebak di tengah papan. Maxim melihat situasi ini. Dia lalu mengalihkan bentengnya ke jalur E, shadowing terhadap raja. Bila raja ke D4, akan dibalas gajah menyerang raja dan benteng yang ada di belakangnya. Caruana terpaksa memindahkan menterinya ke F4. Tetapi pion skak memaksa raja ke F5. Lalu raja hitam melakukan oposisi, disusul dengan benteng E1, gajah skak, terpaksa benteng menutup, disusul dengan gajah F6, membuka jalan bagi benteng menyerang benteng. Fabiano Caruana lalu merobohkan rajanya, sebab ancaman hitam benteng skak di E5 sulit ditangkis.